Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Dinik Pratama dari program studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak kelas 4A dengan NPM 247830. Di kesempatan kali ini saya akan membahas aplikasi sistem distribusi berbasis internet. Salah satunya yaitu di bidang e-jurnalistik. Sebelum masuk ke pembahasannya, pembahasan utamanya kita perlu memahami dulu nih hubungan antara internet dan juga sistem distribusi yang menjadi dasar dari berbagai aplikasi digital saat ini nih ya. Oke, yang pertama kita bahas dulu internet itu apa. Kalau internet sendiri itu jaringan yang menghubungkan berbagai perangkat di seluruh dunia sehingga memungkinkan sehingga mungkin nih pertukaran informasi dan komunikasi ini cepat. Nah, di dalam internet ini terdapat berbagai layanan ya, seperti HTTP, eh, VTP, email, terus ada eh, ada apa lagi ya, VoIP. Nah, di setiap layanan ini memiliki fungsinya yang berbeda-beda. Kayak HTTP untuk mengakses website, terus FTP untuk transfer file, kemudian email untuk komunikasi, dan juga VoIP untuk panggilan suara dan video seperti itu. Nah, layanan-layanan ini itu sebagai dasar bagi sistem distribusi ya, yaitu komputernya ini bekerja bersama melalui jaringan untuk memberikan layanan kepada pengguna. Nah, selain itu, penerapan sistem distribusi ini berbasis internet ini dapat ditemukan di berbagai bidang ya, seperti e-banking, e-education, e-journalistik, dan uh, e-evaluation dan lainnya sebagainya. Nah, di kesempatan kali ini saya ingin fokus membahas e-jurnalistik dulu ya, karena uh, saya mengambil e-jurnalistik untuk sebagai memanfaatkan internet secara langsung dalam penyerapan informasinya gitu. Nah, di e-jurnalistik atau elektronik jurnalisme, pengertiannya ini adalah kegiatan jurnalistik yang memanfaatkan internet untuk mengumpulkan atau mengelola, menyimpan, dan juga menyebarkan informasi atau berita secara digital. Nah, jadi dia nih ada tipe-tipenya, bisa melalui kalau e-jurnalistik ini dia melalui digital, dan biasanya kalau jurnalis biasanya ada yang menggunakan media cetak. Jadi membutuhkan proses fisik kalau menggunakan media cetak. Sedangkan e-jurnalistik ini menggunakan eh, media digital. Jadi publikasi dari beritanya ini secara real time melalui media digital. Contoh dari e-jurnalistiknya seperti kompas.com, detik.com, dan juga CNN Indonesia dan lain-lainnya. Nah, cara kerja dari jurnalistik ini gimana? Di sini saya mau menyampaikan dulu cara kerjanya gimana sebelum masuk ke terdistribusi. Untuk jurnalistik ini biasanya cara kerjanya itu dari wartawan melakukan peliputan di lapangan, kemudian informasi kemudian dikirim melalui internet kepada si editor teksnya dan diperiksa oleh dia. Kemudian setelah disetujui, berita disimpan dalam database server dan dipublikasi melalui web server sehingga dapat diakses oleh pembaca. Seperti itu untuk cara kerja dasar dari jurnalistiknya. Nah, untuk implementasi ke jurnalistiknya, dalam apa ya, dalam
sistem distribusi, misalnya kita hubungkan ke klien sama server. Dalam jurnalistik ini memang ada konsep client server gini. Seperti smartphone atau laptop ini gunanya untuk pembaca bukan sebagai kliennya ya. Sedangkan server atau si berita ini berfungsi untuk menyimpan dan menyediakan informasinya tersebut. Jadi smartphone ini sebagai pembaca atau audiensnya, dan juga berita atau sumber dari kayak CNN, Kompas.com ini itu sebagai server untuk menyimpan informasi atau menyampaikan informasinya. Nah, jadi ketika pengguna membuka website, klien ini mengirim permintaan ke server. Kemudian server mengirim berita yang ia minta gitu. Jadi dari jurnalistik juga menggunakan konsep client server. Jadi dia menggunakan internet. Nah, di jurnalistik juga nggak hanya gunain satu server ya, karena itu eh, bakal bertabrakan kalau gunain satu server aja. Jadi dia gunain banyak server yang digabungkan atau sistem terdistribusi ya. Jadi website ini biasanya terhubung ke database server dan juga gambar-gambar atau videonya yang lain sebagainya. Kemudian komponen tersebut saling bertukar data melalui internet agar berita dapat diakses dengan cepat dan lengkap. Misalnya saat terjadi peristiwa seperti pemilu 2024 atau Piala Dunia tuh rame, atau jumlah pengunjungnya, nah, atau pas Piala Dunia tuh kan rame, jadi jumlah pengunjungnya ini meningkat atau banyak. Oleh karena itu perlu banyak server, kemudian juga eh, gunain teknologi cloud pastinya internet agar website ini tetap stabil dan juga dapat melayani jutaan pengguna secara bersamaan gitu, di waktu yang sama. Nah, konsep dari pertukaran data dalam jaringannya ini, data yang dipertukarkan dalam e-jurnalistik ini meliputi kayak teks, berita, gambar, video, dan lainnya, seperti komentar atau notifikasi, itu dikirim melalui jaringan internet menggunakan protokol seperti HTTP atau HTTPS, sehingga informasinya dapat diterima pengguna dengan cepat dan aman gitu ya. Nah, tadi kan saya udah ngebahas tentang kayak contohnya. Terus kalau contoh dari penerapannya ini kayak misalnya ada peliputan pemilu Indonesia 2024 kemarin, saat proses perhitungan suara kan diberitakan oleh seperti kompas.com, detik.com, dan lainnya secara real time informasi yang dikirimnya. Kemudian data yang berasal dari daerah-daerah Indonesia yang lainnya ini kemudian dikirim ke si server, si server berita ini. Kemudian diproseslah tuh dan juga disebarkan kepada jutaan pembaca. Nah, kasus ini bisa dibilang nunjukin penerapan konsep sistem terdistribusi seperti client server ya kan, terus komunikasi antar sistem dan juga pertukaran data melalui internetnya. Jadi dia perlu internet. Jadi e-jurnalistik ini salah satu aplikasi sistem distribusi yang berbasisnya internet yang memungkinkan penyebaran berita secara cepat, luas secara real time pastinya. Kemudian dalam implementasinya e-jurnalistik memanfaatkan konsep client server, komunikasi antar sistemnya, dan juga pertukaran data melalui jaringan internet. Sehingga karena guna internet, perlu banget internet, sehingga informasi yang dapat diakses ini dilihat oleh jutaan pengguna dari berbagai lokasinya gitu. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.